Halo pemirsa IC Official yang saya cintai, kita jumpa lagi dalam acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Kali ini kita kehadiran seorang jubir yang top banget, Bang Mustafa Nahrawardaya. Apa kabar Bang? Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah berkenan mampir ke Sinau. Kita lama juga kita nggak ngobrol ya. Tama-tama Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Bang. sama-sama. Jangankan kita, Bang Pak Anies sama cawapresnya juga baru ketemu kemarin kok. Belum lah. Lama gak ketemu mereka, kangen-kangenan katanya lama gak ketemu. Kita juga. Ya, kita juga nih lama nggak ketemu. Oke, Ya, dalam waktu dekat, dalam waktu beberapa hari lagi, MK akan membuat keputusannya berdasarkan sidang yang sudah berjalan ya, sudah memanggil banyak saksi ya. kan dari berbagai kubu. Nah, apa yang Bang Tova lihat nih antisipasinya apa yang terjadi di tanggal 22 April nanti? Silakan Bang. Ya, jadi memang sidang di MK itu menurut saya ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Ketika saksi-saksi dari para pemohon, yaitu 1 dan 0103 itu memang di awal terkesan, wah ini ada harapan baik gitu kan. Ada harapan baik, masyarakat berharap begitu. Tapi ketika para menteri itu dihadirkan oleh mahkamah, masyarakat ternyata kaget. Ini yang saya baca ya, masyarakat kaget. Kenapa? Karena para menteri itu kemudian seperti membalik situasi. Yang semula orang itu mempercayai 0103, ternyata masyarakat itu ada negatif thinking. Seolah keadaan menteri itu justru memutihkan semua tuduhan, semua dalil yang dikeluarkan oleh 01 dan 03. Ini masyarakat yang saya lihat ya. Tentu ini berbeda dengan tim hukum nasional, Amin. Yang saya lihat, mereka justru sangat berterima kasih ketika para menteri itu atas kehendak MK dihadirkan. Padahal 01 itu minta menteri itu untuk dihadirkan, tapi MK mengatakan, Mahkamah, ini bukan mengakomodir 01 maupun 03. Ini adalah kehendak dari Mahkamah untuk mengklirkan supaya persoalan itu menjadi terang. Kira-kira begitu alasan Mahkamah. Nah, memang kemudian tim hukum terkait ya, Paslon 2, seperti di atas angin. Saya nggak tahu apakah kehadiran 4 menteri dan DKPP itu ada di belakang meja, ada sesuatu yang mereka bicarakan, kami juga tidak tahu. Tetapi tampaknya 02 kemudian punya harapan besar bahwa semua dalil 01 maupun 03 yang dikirimkan ke MK sebagai permohonan untuk men-take down atau membatalkan putusan KPU pada tanggal 20 Maret lalu, itu kemudian diminta untuk di stop. Paslon 2 tampaknya memiliki harapan besar, tapi kami mempelajari dengan sangat detail, termasuk tim hukum Amin, eh, mereka memiliki justru kemudian berubah total karena dalam keterangan para menteri itu kemudian diketemukan satu kesimpulan. Mereka ternyata berbicara kan tidak disumpah di dalam keterangannya di MK karena alasannya waktu mereka diangkat sebagai menteri itu sudah disumpah. Jadi di sana memang tidak ada sumpah kedua. Tapi di sana banyak sekali ya hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta, ya antara yang dibicarakan di depan mahkamah dengan yang fakta yang terjadi di lapangan itu sama sekali tidak sama, ya. Tapi intinya sebenarnya ada dua di sana ya yang perlu saya simpulkan karena itu panjang sekali, ya. Jadi persoalan ini sebenarnya ujung-ujungnya hanya dua saja sebenarnya. Pertama adalah untuk menyelamatkan Gibran karena pendaftarannya sebenarnya tidak sah. Yang kedua adalah intervensi presiden kepada KPU, ya, yang juga keterlibatan presiden ini seolah-olah tidak ada diakui, tetapi ketua KPU keceplosan mengatakan bahwa kami menerima Gibran itu karena ada surat dari presiden. Bayangkan coba ya, itu apa namanya?
betul-betul terjadi dan betul-betul itu nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dibohongin karena itu diakui sendiri oleh ketua KPU. Jadi dua hal itu yang paling penting yang perlu saya sampaikan adalah kok bisa begitu? Ya, karena presiden itu ini pertemuan yang kedua dulu. Kenapa presiden itu intervensi ya? Presiden sudah disumpah ketika Pak Jokowi itu 2 kali menjadi presiden, sumpahnya sama bunyinya itu. Kira-kira saya akan menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Setidaknya 3 diksi itu, ya 3 kata itu, yang kemudian ada di benak saya, ada di benak para tim hukum, ketika presiden kemudian mengatakan presiden boleh kampanye. Itu sudah memihak sebenarnya. Padahal dalam Undang-Undang Pemilu ya, nomor 7 tahun 2017 itu sudah pasti dikatakan yang mulai dari presiden, menteri, gubernur dan seterusnya yang masih menjabat itu tidak boleh berpihak, nggak boleh menguntungkan maupun merugikan paslon. Itu Ya. sudah pasti ada di Undang-Undang Pemilu. Tetapi presiden tampaknya lupa ya bahwa dalam Undang Pemilu itu presiden itu bisa kampanye, bisa memihak kalau dia sendiri yang menyalonkan Sebagai peserta pemilu ya. peserta pemilu. Sedangkan dia hanya mencatut satu pasal, satu ayat saja, ya tidak melihat ayat-ayat yang lain dalam Undang Pemilu. Jadi presiden tampaknya saya nggak tahu dia membisi itu siapa ya, tapi yang pasti saat itu presiden saya yakin sekali tidak dipertimbangkan. Mau ditutupin kayak apa? Mau presiden ngomong saya nggak berpihak, saya netral. Lah malah menterinya sendiri dalam kesaksiannya di mana di MK itu mengatakan Pak Muhajir itu kalau ada yang bilang netral itu bohong. Jadi sebenarnya menteri itu malah malah membantah apa yang disampaikan oleh presiden sebenarnya. Jadi Hmm. presiden ngomong netral sebenarnya Pak Muhajir itu malah membantah kalau ada yang bilang netral bohong. Ini kan lucu sebenarnya. Ya, ini lucu. Jadi emang ini sudah apa namanya? Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi itu memiliki anak yang menjadi cawapres, kemudian dia tidak membela, kemudian tidak mendukung, dia tidak berpihak, tidak menguntungkan anaknya. Tidak mungkin terjadi secara akal sehat. Oleh karena itu, pendaftaran ini kan ujungnya pertama ya, pendaftaran Gibran, lalu ke intervensi presiden. Pertama dulu, tadi yang kedua sudah saya singgung ya. Tapi yang paling ujung pertama adalah soal pendaftaran Gibran. Pada peraturan KPU, PKPU nomor 19 2023, itulah yang menjadi sumber masalah. Pada tanggal apa namanya? Ketika Gibran itu mendaftarkan pada tanggal 25 Oktober, ternyata KPU itu masih memakai dasar atau landasan PKPU yang lama, nomor 19. Kenapa? Meskipun pada tanggal 16 Oktober atau sepekan sebelum pendaftaran Gibran, Paman Anwar Usman sudah mengeluarkan putusan nomor 90 PUU 21 tahun 2023, tapi KPU enggak kemudian bisa melaksanakan langsung putusan itu. Kenapa? Anwar Usman sendiri dalam putusannya itu menulis bahwa itu harus dikonsultasikan dulu dengan DPR. Lah, anehnya KPU itu tidak konsultasi, alasannya apa? Reses. Loh, kalau reses kan urusannya DPR, bukan urusan KPU toh. Nah, kalau saya KPU ya tentu yang penting kirim surat dulu, terserah apa jawaban DPR kan. KPU tidak melakukan itu, justru dia menyurati kepada Kumham untuk segera mengundangkan perubahan yang dilakukan dalam putusan 90, tidak ke DPR. Tentu ditolak dong, karena itu menyalahi prosedur. Oleh karena itu pendaftaran Gibran itu menyalahi SOP. Dan kok ya diterima gitu loh. Diterima. Apakah padahal PKPU yang lama yang nomor 19 itu syaratnya adalah minimal 40 tahun. Seandainya KPU mengirim surat ke DPR, lalu DPR datang. Meskipun reses kalau itu kewajiban dia akan kembali, akan berkumpul DPR itu Ya. menyetujui atau gimana ya. Ternyata dia tidak kirim surat ke sana. Bahkan yang pertama dia ngirim surat ke Kumham, lalu mengirim surat kepada para apa namanya peserta pemilu bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Itu kesalahan prosedur yang luar biasa terjadi dan sangat mematikan menurut saya dalam pemilu ini, mematikan tanda petik ya. Artinya apa? Pemilu ini diawali dengan uh, uh, tanda petik kejahatan pemilu.
dari pendaftaran ini. Sebenarnya dari awal sudah tercium bau ini. Kalau kemudian KPU tidak mencium gelagat tidak baik dari timnya Gibran, tentu ya sangat kabasan deso. KPU ini dipilih dengan undang-undang ya. Kan orang-orang KPU ini loh. Komisioner-komisioner kan dengan anggaran sangat besar. Jadi kalau kemudian kok dia tidak bisa menjalankan aturannya sendiri ya tentu kan lucu. Saya bilang kayak Ndeso tanda petik ya, Ketua KPU Hasyim Asyari. Sudah berapa kali dia mendapatkan peringatan dari DKPP, apalagi Bawaslu. Bawaslu kan tugasnya dua. Kalau dia tidak Peringatan mengawal, terakhir udah berapa kali tapi balik lagi Bang, nol udah lagi, nol kelima, lagi. udah kelima kalau nggak salah kan. Yang lucu adalah Bawaslu. Bawaslu kan tahu sebenarnya di sini ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU ini. Seharusnya Bawaslu menegur, mencegah kejadian pelanggaran pemilu kan. Yang pertama mencegah, yang kedua menindak. Tapi Bawaslu tidak melakukan itu. Kenapa? Di dalam sidang itu terbuka, dia tidak bisa membuka silon. Bayangkan itu. Katanya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, kami tidak bisa membuka silon yang diberikan oleh KPU. KPU tidak percaya. Lalu Hakim Pak Soeharto mengatakan, ayo kan Anda jelaskan, bagaimana mungkin KPU memberikan sesuatu kunci yang tidak bisa dibuka oleh Bawaslu. Saya curiga nih bahwa antara Bawaslu dengan KPU ini ada begini. Jadi seperti ada kong kali kong begitu, ada semacam ya orang bilang kerjasama begitu. Nanti kalau ditanya bilang aja nggak bisa dibuka si anunya, kuncinya. Jadi kami nggak bisa melihat data-data dokumennya Gibran. Ya ini nggak mungkin terjadi, mesti kan terbuka. Ya. Kan mereka menuntut ya, kenapa Paslon 1 dan 03 tidak melaporkan atau ketika penolakan terhadap Gibran ke Bawaslu. Sementara mereka nggak bisa membuka silon, nggak lapor juga, nggak mengatakan terbuka saat itu. Ini kan sebuah paradoks sebenarnya. Jadi nggak adil mereka menuntut kita untuk segera melapor, sementara mereka memiliki kesulitan juga nggak melapor juga, nggak melakukan melaporan ke publik, ataupun melapor kepada para peserta pemilu, memberitahu bahwa kami tidak bisa membuka dokumen yang disediakan oleh KPU. Ini lucu, jadi tidak saling bertentangan. Nah, jahatnya adalah, saya pakai kata jahat nggak apa-apa ya, ketika tanggal 25 itu Gibran diterima berdasarkan PKPU lama tahun yang masih mensyaratkan umur 40, KPU itu kemudian mengubah PKPU yang baru yang nomor 23 tahun 2023 itu baru tanggal 3 November. Kan lucu. Padahal tanggal 29 itu sudah verifikasi dokumen pendaftaran, tapi PKPU yang lama baru dibikin itu tanggal 3 November. Kemudian 10 hari kemudian tanggal 13 November kemudian KPU menetapkan capres dan cawapres secara resmi. Ini lucu, ini ibarat orang nikah ya, nikah tanggal 25, suratnya belum ada. Dia tidak ada ijab kabul gitu, tapi udah dianggap nikah. Lalu diumumkan tanggal 3 diubah suratnya. Jadi telat gitu. Ibaratnya orang zina, tapi zina politik. Oleh karena itu saya nggak kaget kalau kemudian Gibran itu dianggap sebagai anak haram konstitusi. Konstitusi. Kenapa? Ya itu pernikahannya haram. Kira-kira gitulah. Tapi itu betul Kalau terjadi. argumentasi dari para pengacaranya 02 itu kan mengatakan apa keputusan MK itu langsung otomatis berlaku, Bang. Ya kan? Itu argumentasi mereka. Tapi sebenarnya gimana sih? Apakah memang demikian? Atau memang tadi harus bersurat dulu ke DPR, kemudian ada koordinasi untuk pengubah perubahan PKPU itu, atau gimana sebetulnya sih aturannya, Bang? Ya, jadi aturannya itu ya sesuai konstitusi kita. Ketika ini kan istilahnya kan kalau putusan MK itu kan final and binding. Jadi Betul. final tidak boleh di apa namanya banding, tidak boleh banding. Pokoknya Ya, harus bisa langsung dilaksanakan. Tetapi dalam putusan ini kan hanya satu ayat soal umur yang diubah kan, bukan semua undang-undangnya kan. ya. Putusannya soal umur. Di situ tertulis di putusan 90 itu bahwa KPU harus itu kan yang berhak untuk misalkan bunyi itu ditetapkan oleh DPR. Maka harus konsultasi dulu dengan DPR. Meskipun langsung ya, tapi syarat itu ada syaratnya lagi. Tapi harus setelah sepertujuan dengan DPR. Harus konsultasi dulu.
Itu Padahal di putusan MK-nya ada gitu, Bang. ada, DKPP juga ada, di MK juga ada. Artinya seharusnya dia apa namanya konsultasi, tertulis itu. Kalau nggak konsultasi artinya itu nggak sah dong. Maka Gitu. dianggap KPU itu ya ketuanya terutama ya Pak Hasyim Asyari melanggar prosedur, melanggar etika berat gitu. Karena tidak melakukannya. Justru dia membuat surat ke para peserta pemilu, surat ke Kumham ya supaya memaklumi katakanlah bahwa karena ini DPR itu reses, ada putusan nomor 90 maka itu karena langsung bisa di apa eksekusi maka segera kita eksekusi. Tapi sayangnya dalam PKPU dalam putusan bukan putusan dalam langkah-langkah KPU pada tanggal 25 Oktober itu ya itu masih menggunakan PKPU lama. Jadi mempertimbangkan KPU PKPU nomor 19 tahun 2003 maka diterimalah Gibran itu. Jadi belum pakai yang baru. Seharusnya kan pakai baru. Kalau pakai lama kan masih umur 40 artinya nggak sah dong. Harusnya Gitu loh. itu ya ada perubahan PKPU Ada dulu itu. perubahan dan perubahan itu harus dikonstelasikan dengan DPR. Apakah DPR. bunyi ini bisa kita pakai ketok palu oleh DPR gitu, nggak langsung dilaksanakan oleh KPU. Ya, KPU itu kan operator, tapi untuk yang mengeksekusi putusan 90 itu harus melalui DPR, legislator ya gitu. legislator, kayak gitu. Karena maka Ya, ini pendidikan politik yang sangat penting. Karena apa? Kalau ini tidak digugat, langkah penerimaan calon yang tidak memenuhi syarat itu nanti akan berulang-ulang pada pemilu berikutnya. ya. Nah, kayak gitu. Oleh karena itu, paslon 1 dan paslon 3 agak berbeda bunyi petitumnya, permohonannya. Kalau di 01 itu ada satu petitum utama, yang kedua ada petitum alternatif. Yang pertama ini yang berat. Karena apa? Harus putusan KPU tanggal 20 Maret 2024 itu harus dibatalkan. Hmm. Lalu diadakan PSU. Paslon itu Pansor. tidak ikut. Jadi paslon nomor 2 tidak ikut. Itu petitum utamanya artinya Prabowo dan Gibran itu tidak diikutkan ketika diadakan pemungutan suara ulang. Bukan pemilu ulang ya, pemungutan Bukan suara ulang. suara ulang. Ya. Ya. Nah, tapi yang petitum yang alternatif bunyinya adalah mendiskualifikasi Gibran saja. Hmm. Artinya Prabowo boleh ikut, Gibrannya tidak boleh ikut. Karena yang dipersoalkan di sini adalah pendaftaran Gibran. Ya. Nah, tetapi kalau 03 itu langsung saklek. Pokoknya pasangan itu diskualifikasi. Seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, memang ini nggak bisa dipisah. Itu kan pasangan ya. Karena apa? Kasus apa namanya itu politisasi bansos maupun intervensi presiden itu nggak akan bisa berubah meskipun Gibran sekarang tidak ikut PSU. Jadi misalkan Hmm. paslon apa bansos kan sudah terlanjur diterima masyarakat kan. Ya. Kemudian intervensi presiden sudah terlanjur mempengaruhi pemilih. Jadi kalaupun Ya. Gibran itu nggak diikutkan, ya saya yakin sekali Prabowo akan menang. Hmm. Karena apa ya? Mereka kecuali bantuannya ditarik kembali, bantuan bansos itu. Ya. Tapi bagaimana meng-cancel pengaruh presiden ketika selama kampanye? Kan nggak bisa. Nggak bisa kan? Karena apa? Terlanjur si siapa? Si Zulkifli terlanjur ngomong, kalau ingin bansos terus menjadi program nasional, pilih 02. Ya. Kalau si apa Erlangga mengatakan kita berterima kasih pada siapa? Kepada Jokowi soal bansos. Apalagi Bahlil, apalagi yang lain-lain banyak itu. Nah, intervensi presiden ini, cawe-cawe ini nggak bisa dibatalkan, nggak bisa ditarik kembali. Bantuan beras nggak bisa ditarik kembali, bantuan minyak nggak bisa ditarik kembali, subsidi nggak bisa ditarik kembali. Karena apa? Itulah yang disebut TSM oleh 03. Ya, kalau udah TSM kan gimana cara cara menariknya kembali? Mereka sudah makan, sudah menikmati, mereka sudah diuntungkan. Nggak bisa kembali. Oleh karena itu memang harusnya petitum pertama dari 01 yang disetujui oleh mahkamah. Itu apa? Diskualifikasi putusan eh, KPU yang KPU. tanggal 20, kemudian adakan PSU tanpa melibatkan 02. Itu yang adil menurut 01. Menurut saya juga begitu. 03 juga adil, kita adil. Jadi kejahatan pemilu ini, pelanggaran berat pemilu ini kita kubur rame-rame supaya apa? Nggak diulangi lagi. Nanti kalau ini nggak dibegitukan,
Ah, nanti yang jadi wakil presiden Gibran, mungkin lama-lama presiden jadi presiden, nanti anaknya, cucunya, saudaranya semua akan di nepotis seperti itu. Jadi nggak akan Ya. selesai. Oke. Nah, sekarang nih, Bang. Andai kata, andai kata ya, Hmm. ternyata MK tidak mengabulkan petitum baik 01 maupun 03. Apa yang harus dilakukan oleh rakyat, khususnya pendukung 01 maupun 03? Apa yang harus dilakukan? Jadi gini, MK itu dulunya lembaga yang sangat bermarwah, ya, yang sangat terhormat di mata lembaga hukum di Indonesia, sangat bermarwah. Bahkan saking tingginya marwah MK, itu ada 5 sampai 6 pilkada di Indonesia itu dibatalkan hasilnya meskipun sudah menang. Gara-gara apa? Persyaratan tidak memenuhi persyaratan pendaftaran, tapi terlanjur pemilu dilakukan, pemilu kada dibatalkan. Karena apa? MK ingin melindungi ya demokrasi Indonesia. Dia sebagai penjaga demokrasi utama di Indonesia untuk menjaga demokrasi ini supaya tegak berdiri. Nah, oleh karena itu pada tahun 2022 itu Perludem itu menggugat, bukan menggugat lah ya, uji material Hmm. kepada MK soal soal ini perbedaan rezim ya, rezim pemilu nasional atau itu pun rezim tentang pemilu kada. Sekarang kemudian ada putusan nomor 85 tahun 2022 MK yang intinya adalah sekarang mulai sejak tahun 2022 itu tidak ada lagi perbedaan antara rezim pilkada dengan rezim pemilu. Oleh karena itu, kasus atau solusi pemilu kada seperti yang dilakukan oleh MK terhadap 5 provinsi atau kabupaten itu bisa dipakai sebagai jurisprudensi untuk Hmm. pemilu nasional. Hmm. Nah, seperti itu. Tetapi kemudian ketika Anwar Osman ya, menjadi ketua MK dan kemudian menerima uji material dari tetangganya Gibran di Solo, Ya, itu kemudian MK menjadi rusak, rusak, menjadi tercoreng ya tinta hitam. ya. Oleh karena itu, saya masih positive thinking nih, bahwa MK akan menutup aibnya itu, ya, akan menutup atau dan menghilangkan coretan hitam itu dengan coretan transparan. MK akan jadikan menjadi lembaga yang terhormat kembali dengan cara apa? Yang mengakomodir permintaan atau petitum 01 maupun 03. Saya masih punya punya apa namanya punya feeling ya, bahwa MK akan melakukan itu. Artinya apa? MK saat ini diketuai Soehartoyo memiliki kecenderungan ya untuk menyerap aspirasi masyarakat karena yang sebelumnya MK itu dibully secara nasional maupun dunia internasional membuli MK karena apa yang dilakukan oleh Anwar Usman. Kemudian sekarang tidak mungkin MK kemudian akan melanjutkan tradisi ya, Hmm. tradisi yang membuat aib terbesar MK itu diteruskan oleh Soeharto dan kawan-kawan. Jadi dia akan Makanya mencoba. pertanyaan saya, andai kata, Bang, andai kata tidak dikabulkan. Kalau kemarin dari Perludem juga Amnesty Indonesia menyarankan untuk rakyat itu membuat pengadilan rakyat. Nah, kalau Bang Tova sarannya apa nih? Rakyat terima-terima aja, udah kita lupakan, kita berjalan, atau memang kita dorong untuk munculnya pengadilan rakyat yang mungkin betul-betul mengikuti kehendak rakyat. Ya, jadi ada ahli agama pernah menelpon saya mengatakan, kalau masyarakat atau rakyat masih bisa mempercayai MK, Hmm. maka MK harus berbuat adil. Tapi kalau MK tidak berbuat adil, maka alam ini akan menghakimi ya negara Indonesia yang adil, yang baldatun thayyibatun warabun ghafur saat ini. Artinya apa? Kalau MK tidak bisa merasakan ya sedih dan sakitnya hati masyarakat yang merasa terzolimi oleh putusan apa itu Anwar Usman dilanjutkan kemudian kecurangan pemilu, kemudian MK mengokein kecurangan-kecurangan itu, maka para ahli agama itu mengatakan, saya khawatir alam yang akan menghakimi. Ini berbahaya nih, ahli agama ya. Sekarang masyarakat. Masyarakat Indonesia itu udah lama, hampir 10 tahun ya, selama pemerintahan Jokowi. Ini banyak kejadian-kejadian aneh. Hmm. Sekarang kalau penutupan kekuasaan Jokowi pada periode kedua, diakhiri dengan, kalau dalam bahasa Muslim itu su'ul khotimah, ya, sesuatu yang tidak baik. Tentu masyarakat akan marah.
Saya khawatir ada people power ya. Meskipun dalam hal ini sekarang ini tidak seperti yang kita bayangkan seperti tahun 2019. Kalau tahun 2019, tanggal 17 April pemilu, itu 2 minggu kemudian ada kerusuhan. Karena apa? Prabowo langsung menolak pemilu. Kalau sekarang ini kan jalannya kan mulus. Artinya apa? Paslon 1, Paslon 3 menempuh jalur, jalur ke MK dan tidak menolak pemilu. Artinya ini masih konstitusional. MK harus menghargai itu. Kalau sampai MK tidak apa namanya tidak bisa merasakan ya permohonan keadilan ke MK ini, saya khawatir ada people power. Masyarakat harus apa? Masyarakat itu nggak bisa dibendung sebenarnya. Dari beberapa kejadian terakhir sejak tahun 2019, nyawa berjatuhan, nyawa berkelimpangan, mereka apa namanya menerima kekerasan-kekerasan akibat kekerasan pemilu. Itu mereka seperti itu sudah biasa. Saya khawatir ini akan lebih besar daripada 2019 kalau MK tidak bisa merasakan bagaimana masyarakat itu ingin keadilan. Jadi Ya. ketuaan Palu nanti, ketuaan Palu oleh Pak Soeharto dan kawan-kawan itu, ini nanti kami harapkan bukan sekedar ketuaan Palu suara ketuaan Palu saja, tapi ketuaan ini akan berefek positif bagi demokrasi di Indonesia. Kalau yang sekedar ketuaan Palu nggak ada nilai keadilannya, siapapun bisa melakukan. Tapi kalau Pak MK, ini kan nggak, soalnya setelah MK nggak ada lagi jalan. Jadi ini jalan terakhir hanya MK. Coba kalau MK ngikutin pola pikirnya Anwar Usman, ngikutin tanda petik kejahatan Anwar Usman, bagaimana wajah Indonesia itu? Sampai disindirkan itu orang luar negeri itu. Indonesia itu beda dengan negeri lain. Kita belum pemilu hasilnya sudah bisa diketahui. Kan ini kan sindiran sebenarnya. Iya. Sindiran dan itu sudah meluas karena semua negara memalukan Indonesia dipandang seperti itu. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian meskipun saya nggak bisa memaksa ya, kami nggak bisa memprediksi juga. Tetapi saya masih ada feeling yang positif bahwa MK akan mengabulkan permohonan 01 maupun 03. Demi apa? Ya demi itu tadi memperbaiki citra MK pertama. Yang kedua apa? Untuk supaya anak-anak generasi kita ke depan itu menjadikan pelajaran tahun 2019, tahun 2024 sebagai event pemilu yang tidak perlu ditiru maupun diulangi kembali. Jangan sampai pemilu itu menggunakan apa namanya seperti tata hukum pemilu 2019 maupun 2024 itu sebagai patokan untuk pemilu berikutnya. Jadi ini kita stop di sini. Kira-kira begitu. Sekarang Mas, kalau kebalikannya gimana, Bang? gimana? Misalnya MK mengabulkan Hmm. permohonan 01 maupun 003 ya. Ya, Pendukung 02 nggak terima, terus yang membuat kerusuhan. Kita mesti gimana? no problem. Jadi kan Sangat mungkin kan? ini kan Karena harus mereka juga 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 merasa ya apa itu hak mereka untuk punya presiden pilihan mereka kan gitu. Entah memang makanya memang pilihan atau entah itu memang perintah atau bayaran atau kita nggak tahu ya kan gitu. Tapi ya pasti kan juga ada reaksi, Bang. ya Dan makanya reaksi itu bisa bisa juga tadi bisa menjadi kerusuhan, bisa bentrok, bisa ada nyawa yang jatuh. Itu makanya apakah kita apapun itu siap dengan kondisi itu? semuanya harus siap. Tidak boleh orang kemudian siap siap menang saja. Harus siap kalah. Ini karena kan kompetisi demokrasi berbeda dengan orang tinju ya. Ini kan pakai dasar intelektual bukan kekuatan fisik ya pemilu itu. Oleh karena itu jangan kemudian berlebihan. Senang jangan berlebihan, sedih juga jangan berlebihan. Ini kan 02 ini kan sudah berlebihan sebenarnya. Belum juga ditentukan kemenangan oleh MK, baru kemenangan quick count. Mereka sudah deklarasi kemenangan. Bahkan 2 hari sebelumnya 2 hari sebelum pemilu sudah menyewa tenis indoor untuk deklarasi kemenangan. Ini sudah berlebihan, bahkan belum dilantik menjadi presiden. Ini kan Pak Prabowo sudah keliling ke seluruh dunia itu, menemui presiden beberapa negara, bahkan mereka Sebagai memancing presiden untuk terpilih ya. seperti presiden terpilih, padahal kan belum diumumkan secara resmi kan, itu kan baru quick count. Ya, ya. Sedangkan hitungan manual belum diumumkan juga. Itu masih bermasalah, sirikapnya bermasalah, quick count-nya bermasalah, kemudian apa namanya, real count-nya juga bermasalah. Ini kan belum selesai, tapi ini kan berlebihan. Gimana itu nanti kalau kemudian dinyatakan oleh MK, ya atau MK mengakomodir atau istilahnya petitum dari M01 itu semuanya disetujui. Jadi keseluruhan katakanlah atau sebagian ini kan apa namanya ya pelajaran yang penting ya bahwa kalau senang jangan terlalu berlebihan, sedih juga jangan berlebihan. Dulu tahun 2019 Pak Prabowo itu juga terlanjur apa sujud karena dapat informasi menang.
Sekarang Benar. terulang lagi, mendapatkan informasi menang, langsung deklarasi kemenangan dan sudah mendahului takdir, kira-kira begitulah. Oleh Ya. karena itu semuanya harus dewasa, harus siap kalah. Kalau siap menang udah pasti ya semua siap menang, tapi siap kalah ini penting. Nah, lihatlah itu. Pak Anies itu contoh yang bagus ya, Pak Anies itu. Meskipun banyak orang menggoda tentang Pilkada DKI, Pak Anies nggak tergoda sekalipun. Pak Anies tetap on the track, jalan lurus. Tunggu dululah pengumuman resmi dari MK. Tunggu dululah persengketaannya selesai atau belum. Jangan-jangan kemudian kita ditawarin, ditarik-tarik ke pilkada, itu akhirnya apa? Efeknya semua menjadi drop. Ya. Seolah-olah Semangat pemilu sudah lagi ya. selesai, padahal belum. Ini kita masih sampai Oktober nanti. Jadi masih lama. Kalaupun itu nanti apa namanya tanggal 22 itu kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Tapi kalau kemudian MK apa namanya apa istilahnya dalam amar putusannya itu adalah mengabulkan seluruh permintaan seluruh petitum dari 01 apalagi 03, tentu 02 harus legowo ya. Tidak boleh memaksakan kehendak. Ya mereka kalau kalau waktu senang mereka berlebihan, tentu waktu kecewa nanti juga akan berlebihan nanti. Nah, Ya. gitu. Nah, sayangnya adalah ini kan hampir semua lembaga negara, ya, apalagi di istana, semuanya kan sudah dilibatkan untuk memenangkan, mohon maaf nih, dugaan sekat keras untuk memenangkan paslon 02. Ya. Tentu mereka akan mungkin ya, kalau saya bilang marahnya mungkin akan sampai ubun-ubun kalau sampai kemudian upaya mereka berjamaah dalam kezoliman itu kemudian. Itu yang saya khawatirkan. Tapi maka masyarakat harus antisipasi, jangan kemudian kan udah tahu nih masyarakat ini kan sidang di MK kan terbuka, artinya kesaksian mereka terbuka, kemudian sanggahan terbuka, bahkan kemarin kami juga mengirim apa tuh kesimpulan ke MK yang kemarin ya, kemarin lusa mengirim kesimpulan itu dalam rangka untuk persiapan nanti tanggal 22 dan kesimpulan itulah yang memeras ya, memeras semua keterangan saksi, keterangan ahli maupun informasi baru atau bukti-bukti baru untuk apa? Untuk meyakinkan hakim Ya. bahwa semua dalil daripada petitum 01 itu nggak bisa dibantah oleh saksi maupun ahli dari paslon 2 yang terkait maupun KPU maupun Bawaslu nggak bisa dibantah. Ya. Artinya hampir semua itu terbukti dan nggak bisa dianulir oleh logikanya oleh majelis hakim nggak bisa dianulir karena apa? Semuanya terbukti, Ya. semuanya terbukti. Oke, siap. Terakhir, Bang. Ya, Ini tadi kan kita bicara tentang memang problematika dengan pencawapresan Gibran ini banyak masalah, termasuk hmm. melalui MK-MK sudah diputuskan ada pelanggaran etika berat. Ya, Itu 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 jelas lah ada putusannya. ya, Nah, menariknya di MK kemarin salah satu saksi ahli yang menarik perhatian publik adalah hadirnya seorang pastor Katolik, Romo Fran Magni Sukseno, yang beliau juga seorang dosen filsafat ya, ya, penulis buku etika itu yang menarik sekali bukunya. Tapi menimbulkan pro dan kontra nih, karena beliau seorang rohaniwan, pemuka agama Katolik, jadi banyak dibully. Nah, kalau pandangan Bang Tova sendiri sebagai orang Muhammadiyah nih, hadirnya ada pemuka agama Katolik ini di MK di sidang MK, ini gimana? ya. Salah satu sumber hukum itu adalah agama sebenarnya. Agama, budaya itu salah satu sumber hukum. Ketika hukum itu dibuat, nah itu namanya undang-undang atau turunannya, itu salah satunya adalah mengambil sumber dari agama. Ya, Dan selain agama juga ada budaya, karena terkait dengan kebiasaan masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari, terkait dengan hukum. Oleh karena itu, terkait dengan sidang MK, itu siapapun bisa dipanggil oleh mahkamah, siapapun bisa diajukan sebagai ahli oleh para pemohon hmm. maupun termohon maupun pihak-pihak terkait lainnya, KPU Bawaslu dalam rangka untuk membantu supaya persoalan yang sedang dihadapi ini terpecahkan, ada solusi.
Ya. Jadi bukan kemudian berdasarkan agama, bukan berdasarkan dia itu seorang ustadz atau dia seorang rohaniawan atau dia seorang ateis atau tidak ada di situ. Tetapi dalam hal ini adalah ada semacam apa ya? Semacam holistisasi ya istilahnya itu. Romo ada di situ. Artinya apa? Ya, sekarang yang dibutuhkan adalah keahliannya. Keahliannya. Dalam hal ini di MK ya. Kalau sekarang kenapa Romo itu dihadirkan? Karena memang yang terkait dengan pemilu ini, penyelenggara pemilu, khususnya KPU, khususnya Bawaslu, khususnya Paslon 02, ini kan terkait dengan pelanggaran etika berat. Iya kan? Ya. Sampai apalagi MK, wong sampai ketua MK-nya dipecat, bagaimana itu enggak? Dan itu Ya. alasannya melanggar 5 etika berat, Pak Anwar Usman itu. Apalagi ketua KPU. Jadi mereka-mereka penyelenggara pemilu maupun MK yang lampau itu terkait dengan pelanggaran etika berat yang mana mereka memang harus diceramai tentang etika. Lah, rohaniawan ini kebetulan Pak Magnes ini selain juga rohaniawan juga seorang penulis buku dan dosen tentang etika politik. Saya masih ingat buku itu, saya punya juga ketika tahun-tahun 2000 sebelum Pilkada DKI lah, saya beli juga itu. Waktu launching saya juga hadir itu tanggal 11 Oktober kalau nggak salah 2016 itu. Saya ada bukunya. Memang buku itu bagus dan itu pemikiran murni seorang intelektual, seorang yang berpengalaman makan asam garam di dunia ada di dunia etika, Romo Magnes Susino. Nggak bisa dipungkiri memang beliau menguasai materi itu, menguasai ilmu itu. Kalau di Islam namanya ulama. Lah, Romo Magnes adalah ulama versi rohaniawan Ya. tentang etika. Jadi yang disebut sebagai ulama itu bukan terkait dengan agama saja. Dan majelis Islam juga begitu yang disebut orang alim. Ulama itu ya bidang etika, bidang sains, bidang ekonomi, bidang budaya, matematika, seni. Itu namanya orang alim kalau dia memang menguasai di bidang itu. Apalagi Romo sudah, ya memang bidangnya di situ. Dan bukunya tebel itu ya. Artinya isinya juga, istilahnya itu daging semua. Jadi tidak ada yang boleh kemudian mengatakan, Mas itu orang Islam bagaimana ya? Itu kayak menyindir orang Islam kok yang dihadirkan bukan orang Islam. Hmm. Ini mohon maklum aja lah bahwa ini mayoritas Muslim di Indonesia. Kalau yang dihadirkan dari orang Islam wajar saja, orang tidak akan respect. Tapi kalau yang dihadirkan Romo Magnes Susino, kesannya itu apa? Ya memang adil, ya di tengah-tengah. Orang Islam bicara sama orang Islam, sekarang coba kita datangkan dari sebelah, katakanlah begitu, ke bahasa-bahasa medsosnya itu sebelah. Romo Magnes Susino. Dan menurut saya ini memang pas. Beliau sangat tepat di situ, memang itu bidangnya, dan hampir semuanya tidak membantah itu. Kalau kita lihat di MK itu, di sidang itu, siapa yang bisa membantah perkataan Romo Magnes, kecuali Keras hanya ya. Keras karena itu. sampai sampai mengatakan bahwa ini seperti maling, dan itu istilah itu kan sudah nggak ada penggantinya kan. Apa penggantinya? Nggak ada, ya maling memang seperti itu. Dan Romo itu dengan mengatakannya dengan apa ya, dengan los, artinya bukan terpaksa, bukan dia ditekan atau memang los. Itulah Ya. seperti maling kan, perkataan seperti itu. Dan itu tidak semua orang bisa mengatakan itu kecuali Romo. Coba kalau dari, mohon maaf ya, dari ulama Islam mungkin akan riko atau apa ya, sungkan mau mengatakan itu ibarat maling, itu kira-kira sungkan lah gitu. Apa misalkan Agim gitu kan, nggak sampai di sana. Tapi Romo ya bisa mengatakan, mengungkapkan itu tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu, tanpa takut. Dan saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh Romo Magnes itu akan didengar oleh mahkamah sebagai salah satu pertimbangan untuk membuat amar putusan. Jadi kesimpulan saya adalah hadirnya Romo, hadirnya para ahli dari 01 ataupun 03, kemudian hadirnya para saksi. Ini sudah cukup, lebih dari cukup ya, melengkapi bukti-bukti maupun masukan dari masyarakat untuk Majelis Hakim Konstitusi membuat amar putusan. Dan kita semuanya harus berdoa. Kita Ya. yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Hakim Konstitusi akan membuat amar putusan yang adil bagi semua orang. Saya yakin tidak ada niat dari MK nanti, MK sekarang ini, untuk apa? Menjerumuskan orang, menyesatkan orang, atau membuat orang itu sakit hati dalam rangka untuk mempersiapkan pemilu yang akan datang. Kalau ini MK sampai memutuskan sesuatu yang tidak, ya atau yang jauh dari keadilan, ini pemilu yang akan datang, saya yakin akan banyak golput, saya yakin banyak yang tidak percaya dengan KPU, saya yakin tidak banyak percaya pada Bawaslu, saya yakin orang banyak yang tidak percaya pada MK.
Kalau sudah semua rusak seperti ini, lalu siapa sekarang yang masih menganggap Pancasila itu sebagai dasar hukum? Siapa yang masih menganggap bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai haluan kita semuanya? Lalu siapa lagi yang masih percaya bahwa Indonesia itu negara yang mayoritas beragama? Saya kok jadi meragukan. Masyarakat akan menjadi antras ya, menjadi distrust kepada lembaga-lembaga negara, mulai dari kepresidenan, gubernur, bupati, camat, dan sampai ke bawah, bahkan sampai Mabes Polri, sampai Polsek, atau TNI, sampai bawah sekali, akan tidak dipercaya. Karena apa? Mereka seperti asal-asalan ketika menghadapi atau mengelola pemilu. Jadi pesan saya kepada KPU, kalau memang masih niat untuk menjadi penyelenggara pemilu yang akan datang, seharusnya kejadian ini tidak boleh terulang. Ya. Dimulai dari seleksinya harus dievaluasi, kemudian latar belakang evaluasi dan seterusnya supaya Pak KPU memang berisi benar-benar orang yang ingin menyelenggarakan pemilu. Begitu juga Bawaslu, apalagi MK. Dan ini saya yakin sekali tahun 2024, 2023 inilah tahun gelap bagi MK. Kalau tidak kemudian ditutupi aibnya itu, maka MK tetap akan menjadi lembaga peradilan yang tidak adil. Yap. Oke. Makasih Bang Tova atas Sama-sama. pemikirannya, mudah-mudahan bisa mencerahkan banyak pihak dan kita semua menanti bagaimana putusan yang adil demi Indonesia dari MK tanggal 22 April yang akan datang. Makasih Sampai Bang. ketemu. Jangan Sama-sama sampai kapok, ketemu. Siap. kita undang lagi nanti di topik yang berbeda. Oke, siap. Karena pemirsa Sinau, bincang-bincang sejenak kita, jangan lupa untuk subscribe channelnya, ketik komentar Anda, like videonya, dan share videonya ke rekan-rekan yang mungkin menikmati tayangan kami ini. Sekali terima kasih, sampai jumpa lagi.